Anggota DPR RI dari Komisi 10 Wayan Koster bersama petani di Subak Umepoh Desa Dauyeh Cani melaksanakan penanaman bibit kedelai edamame. Turut juga dalam kegiatan ini Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa dan anggota DPR RI Komisi 4 DPR RI Made Urip. Kedatangan Wayan Koster di Subak Umepoh Desa Dauyeh Cani disambut hangat Keramat Subak. Penanaman bibit edamame oleh Wayan Koster bagi Keramat Subak Umepoh diharapkan dapat mengangkat produksi pertanian selain padi. Menurut Pakase Subak Umepoh, Ana Agung Gede Agung, kegiatan ini untuk memancing petani di Subaknya untuk menanam palawija. Meski dirasakan sulit, karena kebiasaan petani hanya menanam padi, namun Pakase Ana Agung Gede Agung menyatakan dengan terjunnya para tokoh masyarakat mau ikut bersama petani menanam palawija, akan dapat merangsang petani untuk lebih giat menggarap lahan pertaniannya selain padi. Menurutnya, palawija tidak kalah dengan padi. Selain pola tanamnya lebih mudah, penyaluran produknya juga gampang, dan ini bisa mengangkat pendapatan ekonomi para petani. Nah, kita justru ingin membuka peluang atau kesempatan bahwa palawija itu tidak kalah income yang dihasilkan dari padi. Dan juga pola tanam kami biar bisa jalan padi-padi kemudian palawija sekali gitu. Nah itu. Sedangkan kalau luas lahan demplot ini kita baru menyasar ya kurang lebih hampir 1 hektar lah. Ya. Nah itu bisa dilihat di sana itu ada pepaya, ada terong, ada cabai. Nah ini sedikit-sedikit kita isi sebagai contoh nanti itu dan mengarah ke pola organik. Nah tadi wacana dari Pak Koster menekankan ke Pak Wakil Bupati bahwa hotel-hotel itu udah harus diwajibkan itu. Jadi memakai produk-produk lokal dari kita gitu. Nah ini terobosan-terobosan yang begitu itu kita tunggu ini. Dari dulu itu memang sudah diwacanakan seperti itu. Tetapi actionnya kita tunggu. Seperti apa sampai dirasakan oleh petani kami di bawah gitu. Sementara itu Wayan Koster menyatakan pertanian juga termasuk di dalam pola pembangunan nasional semesta berencana yang aplikasinya akan dijabarkan oleh kepala daerah yang berasal dari PD Perjuangan. Politisi yang dikenal dengan panggilan KBS atau Koster Bali 1 ini juga meminta kepala daerah dari PD Perjuangan untuk menyiapkan regulasi yang melindungi lahan pertanian dan juga memastikan penyaluran hasil pertanian ke pasaran. Pada kesempatan tersebut, KBS juga menyatakan akan maju sebagai Gubernur Bali tahun 2018. KBS menyatakan niatnya yang tulus dan lurus gaya untuk Bali dan membangun Bali sesuai tatanan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Halo. Tim Liputan melaporkan.